Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan salam harmoni. Sebelum kami mempresentasikan materi yang akan dibahas kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sukun Siregar, teman saya Oktaviani Yanita Gonggas, Dea Unjuk Tarina, Nikadi Apriani, dan Anggelia Putri. Nah, di video kali ini kami akan mempraktikkan atau menjelaskan beberapa teknik pengoresan dalam bakteri. Di mana dalam pengoresan bakteri terdapat 4 cara. Yang pertama adalah pengoresan T, yang kedua adalah pengoresan radian, yang ketiga adalah pengoresan sinambung, dan pengoresan yang keempat adalah pengoresan kuadran. Tetapi yang akan dipraktikkan atau dijelaskan dalam video ini hanya 3 pengoresan, yaitu pengoresan T, sinambung, dan kuadran. Nah, ini merupakan pengoresan yang pertama, yaitu pengoresan D, di mana terlebih dahulu kita membuat huruf T di belakang cawan Petri agar nantinya kita bisa mengetahui batas-batas bakteri yang akan kita gores. Kemudian setelah itu kita membuka cawan Petri ataupun bakteri isolasi yang kita lakukan sebelumnya. Setelah itu kita panaskan jarum Ose, kemudian kita mengambil biakan bakteri dari cawan Petri sebelumnya ataupun bakteri yang sudah kita isolat untuk kita masukkan ke dalam nutrien agar yang baru untuk kita lakukan penggoresan. Nah, setelah itu kemudian tutup cawan Petri dengan rapat dan sterilkan kemudian pinggiran cawan Petri menggunakan bonse ataupun spiritus. Kemudian kita masuk ke pengoresan yang kedua, pengoresan kuadran, di mana sama seperti hal sebelumnya kita melakukan pembukaan ataupun membuka cawan Petri yang berisi isolat bakteri. Kemudian terlebih dahulu kita sterilkan jarum Ose dan kemudian kita ambil biakan bakteri yang hasil isolat dari sungai kita untuk kita lakukan penggoresan kepada nutrien agar yang baru ataupun cawan Petri yang baru. Setelah itu kemudian kita sterilkan dengan membakar pinggiran cawan Petri menggunakan bonsen dan kemudian kita tutup dengan rapat menggunakan wrap. Nah, kemudian kita masuk ke penggoresan yang ketiga, di mana penggoresan sinambung. Sama seperti hal sebelumnya, terlebih dahulu kita membuka cawan Petri yang lama ataupun cawan Petri dalam bakteri yang kita isolatkan dari air sungai. Kemudian kita panaskan jarum Ose, kemudian kita mengambil bakteri dari cawan Petri sebelumnya untuk kita masukkan ke nutrien agar ataupun cawan Petri yang baru. Nah, setelah itu kita melakukan teknik penggoresan. Setelah selesai melakukan penggoresan, kemudian kita mensterilkan ataupun memanaskan pinggiran cawan Petri dengan menggunakan bonsen ataupun spiritus. Kemudian kita melakukan pengurapan untuk menutup cawan Petri ataupun menghindari kontaminasi bakteri dari yang bakteri lain ke dalam cawan Petri tersebut. Nah, ini merupakan hasil dari penggoresan kami baik dari isolat pertama hingga isolat kelima, di mana kami tidak menemukan adanya pertumbuhan koloni bakteri yang lain dari bakteri yang kami goreskan dalam cawan Petri ataupun ke dalam nutrien agar yang baru. Dengan itu, kami menyimpulkan bahwa hasil dari penggoresan kami yaitu terdapat kesamaan koloni bakteri dari hasil isolat kami yang kami lakukan sebelumnya, di mana artinya penggoresan yang kami lakukan tidak terkontaminasi oleh bakteri ataupun jamur yang lain, dan kami tidak menemukan adanya sifat patogenik ataupun tidak ada bakteri yang membahayakan masyarakat, ekosistem, dan lingkungan dalam sungai tersebut.